Well, good morning, my lovely students. We meet again on online English studying ya. Jadi hari ini kita akan ketemu lagi di belajar bahasa Inggris daring atau dalam jaringan ya. Karena pandemi COVID-19 ini kita belum bisa sekolah tatap muka. Tapi semangat anak-anak harus tetap membara seperti semangat Bapak dan Ibu guru yang lain yang selalu semangat memberikan pembelajaran online dengan menggunakan beragam aplikasi ya. Salah satunya di sini Bapak menggunakan video scribe, juga Words ya. Karena untuk membuat materi di scribe, Bapak harus mengkonvertnya dulu ke PDF, habis itu disalin ke video scribe. Dan juga menggunakan Bandicam untuk rekam layar ini. Oke anak-anak, maka dari itu karena Bapak gurunya semangat membuat media pembelajaran, anak-anak juga harus tetap semangat belajarnya ya. Oke, seperti apa materinya yang akan Bapak jelaskan kepada anak-anak? Tentunya anak-anak sudah tahu. Materi kali ini adalah ada di chapter 2. Oke? Please watch this structure. Oke, ini adalah tampilan Bapak ya. Kenapa Bapak harus tampilkan wajah Bapak secara daring biar anak-anak tetap tahu, oh ternyata ini loh Bapak gurunya yang suka mengajar online, yang selalu ngasih tugas video ya. Karena apa Bapak kasih tugas? Oke, topiknya hari ini adalah topik hari ini adalah perbedaan congratulating and complimenting ya. Jadi perbedaan, what is the difference between congratulating and complimenting. Jadi anak-anak nanti dengerin videonya berulang-ulang, materinya dalam bentuk PDF dan Word juga Bapak kirimkan di Moodle. Di Moodle ya, bukan di Google Classroom. Karena tahun ajaran ini sekolah kita menggunakan Moodle, sebuah aplikasi platform pembelajaran yang sangat luar biasa ya. LMS Moodle, Learning Management System, menggunakan Moodle. Jadi simak berikut penjelasannya. Oke, Bapak guru gambar dulu ya, biar tangannya nggak pegel. Kalau pegang mouse terus tangannya pegel, makanya sambil gambar sambil nulis juga ya. Oke. Di sini Bapak akan campur-campur ya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Why I should using mixed language ya. In other, all of the student also understand. If I use totally in English, it's very hard to you to understand what I said ya. Jadi kalau Bapak menggunakan total bahasa Inggris, takutnya kamu nanti kayak orang ingusan, ngus-ngus ya, gak ngerti. Makanya dicampur-campur. Karena apapun itu dicampur pasti enak. Kayak masakan orang Indonesia, orang Bali ya, lawarnya tuh harus dicampur. Kalau daging nggak ada campuran bumbunya nggak enak ya. Oke anak, congratulation dan complimenting adalah dua hal yang tidak jauh berbeda. Keduanya memiliki tujuan untuk mengatakan hal yang positif. Oke, congratulating and complimenting is the things that about things that have same meaning ya. Same meaning is the meaning also not so different because both of the thing is having the same purpose. I mean the positive purpose. Oke, tetapi perlu diketahui bahwa congratulating adalah ungkapan yang cocok ketika Anda ingin mengucapkan selamat. But remember that that congratulating is the special words or the special statement which suitable for the people for you to say great ya, or to say congrats for someone who being success ya. Sedangkan complimenting adalah ungkapan yang berisikan tentang pujian biasanya di sini. Kalau yang complimenting itu pujian, penghargaan terhadap kinerja orang lain. Detailnya seperti apa sih materi ini, nanti anak akan tahu secara detail ya. One by one, your teacher, I mean Mr. Echa, will explain detailly, slide by slide. So you just listen and watch this video carefully. Oke, Pak Guru gambar dulu ya, seperti tadi, biar tangan tidak pegal, lidah berbicara bergerak, tangan juga harus bergerak ya. Oke, nah di sini pengertian congratulating and complimenting. The meaning of congratulating and complimenting. Okay. In English,
Definition of congratulating is an action of showing our happiness, care, or our appreciation for someone's success and special day or moment. Ya. Pengertian congratulating dan complimenting. Di dalam bahasa Inggris, definisi dari congratulating itu sendiri adalah tindakan of showing untuk menunjukkan rasa bahagia, rasa peduli, atau rasa penghargaan terhadap for someone's success, untuk keberhasilan atau kesuksesan seseorang, dan special day atau hari spesial or moment spesial, di saat-saat hari dan momen-momen spesial. Itu kalau ada orang yang entah pacarmu, temanmu, ortumu, atau tetanggamu yang punya hal-hal seperti ini, kamu harus congratulate, ucapkan selamat ya. Walaupun sebatas ucapan, tapi itu merupakan berkah dan doa yang luar biasa bagi yang mengalaminya. Budayakan kita selalu mengucapkan hal-hal yang positif kepada orang lain. Itu maksudnya ya. Meanwhile, sementara, implementing is an action of giving accolade or commendation of to someone's performance. Nah, sementara implementing itu artinya sebuah tindakan of giving, memberikan sebuah tindakan, memberikan accolade. Accolade itu artinya penghargaan or commendation atau pujian. Commendation or pujian of someone's performance, itu dari kinerja seseorang. Pujian, beda pujian dengan ucapan ya. Beda-beda tipis seperti bahasanya tadi ya, tipis banget, setipis kain sutra kali ya. Oke Nana, setipis apakah perbedaannya itu? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini materinya lumayan panjang ya, tapi Bapak sudah pilih sesimpel mungkin biar anak tidak capek dengarnya, biar nggak keburu tidur kalau dengerin yang begini-begini ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini or di slide berikutnya akan diberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai pengertian congratulating dan complimenting someone menggunakan bahasa Indonesia lengkap dengan respon. Oke, nanti penjelasannya lengkap dengan respon. Tadi Bapak bilang, if I say all, if your teacher said all in English, it's very hard for our students to understand what my subject or my material, because you are still in grade ya, and you come from different school, also different ability how to understand about my explanation. Okay, Nana? Next, continue to the next slide. Pak Guru senangnya gambar ya, karena gambar itu sangat penting, bisa melukiskan atau mengekspresikan, mendeskripsikan tentang keadaan kita ya. Oke. Ini agak hijau ya, jadi kayak buta hijau ya. Penjelasan congratulating, sorry Bapak juga bacanya raba-raba ya. Penjelasan congratulating, someone congratulating adalah sebuah ekspresi yang dilakukan untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang. Nah, ini bahasa Inggrisnya Bapak sudah state tadi di awal ya, bahwa penjelasan dari congratulating someone, congratulating adalah sebuah ekspresi yang dilakukan untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang. Contohnya pacarmu, mantan pacarmu itu punya pacar baru, walaupun masih sakit hati, kamu biasa ucapin ya, congrats ya for your success of new girlfriend or boyfriend. Walaupun dalam hati sakit, tapi mulut nggak boleh sakit. Ekspresi kamu harus tetap bahagia. Nggak apa ya? Karena apa? Paling tidak kamu masih bisa mengucapkan say something to your ex-boyfriend, even girlfriend ya. Oke, next. Ucapan selamat kepada seseorang dalam bahasa Inggris kita perlu memperhatikan bahwa terdapat cara yang formal maupun non-formal. Okay. To say something or to say congrats to the someone in English also there are formal or non-formal statement ya. Seperti dalam bahasa Indonesia, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang lain juga ada yang gaya formal dan ada gaya bahasa yang non-formal. Seperti apa? Formal dan formalnya bukan paranormal ya, tapi formal. Okay, we see in the next slide. Ini kok terus gambar gitu, nanti anak-anak tanya ya, karena
Menggambar itu penting seperti Bapak tadi bilang, biar ekspresinya lebih jelas ya. Oke. Kalimat formal, congratulating. Ketika Anda ingin memberikan ucapan selamat kepada seseorang dengan cara yang formal ataupun sopan, Anda bisa mempraktikkan beberapa contoh kalimat. Congratulating di bawah ini, let me congratulate you on, ya itu contohnya ya. Let me congratulate you on, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda. On apa? On your success of new girlfriend, on your success of new boyfriend, itu contohnya ya. Or on success of your inauguration of 1 degree, mengucapkan selamat atas kelulusan sarjananya, seperti itu. Itu bahasa-bahasa yang formal. Kalau yang tidak formal ya cukup bilang sukses ya, congrats your success, itu yang pendek-pendek, tapi ini yang sopan ya. Contoh, let me congratulate you on your winning in this match Olympiad. Jadi kalau ada teman yang lagi lombanya juga formal, kamu ucapin secara formal ya. Artinya, izinkan saya mengucapkan selamat atas kemenangan Anda di Olimpiade Matematika ini ya. Keren, gila Olimpiade Matematik. Ya ucapannya juga harus keren, harus polite ya, apalagi tingkatnya tingkat internasional. So you should say in English, let me congratulate you on your own success in winning this match Olympiad, seperti itu ya. Kalau yang formal, kalau yang nggak formal ya sukses ya, kayak gitu, congrats ya, seperti itu ya. Ada berikutnya, I would like to congratulate you on, ya saya maunya mengucapkan selamat kepada, ya. Sudikah, kalau would you like itu sudikah, saya bermaksud, itu bahasa halusnya ya. I would like to congratulate on your successful business statement ya, itu contohnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas pencapaian kesuksesan bisnis Anda. Ini yang pola-pola yang sopan-sopan ya. Berikutnya, please accept. Itu ada beberapa kata-kata polite. Yang pertama, let me congratulate, I would you like. Yang terakhir, please accept the warmest congratulation of me. Contoh, please accept the warmest congratulation of me for your bla bla bla. Terimalah ucapan hangat, ucapan selamat saya untukmu atas keberhasilanmu di bidang bla bla bla, seperti itu ya. Itu namanya ungkapan-ungkapan yang polite. Haruskah di momen-momen formal atau non formal, Pak? Tidak. Ucapan polite itu anak bisa ungkapkan mau formal, mau momen formal maupun momen non formal, itu nggak jadi masalah. Karena apa? Semakin sopan kita berbicara kepada orang lain, itu terlihat dari karakteristik psikologis jiwa dan ability anak-anak. Itu maksudnya ya. Nggak meski harus dipaksain, tapi kita sebagai orang timur yang selalu berbudaya sopan, do it always in every time and everywhere. Okay, next. Gambar dulu ya, terus gambar. Pokoknya sambil gambar sambil dengerin musik ya. Oke. Ini kelewat slide 21, slide-nya kosong, baru muncul lagi ya. Oke. Thank you very much. Ini ada ucapan-ucapan terima kasih banyak. Thanks a lot. Ini ungkapan-ungkapan yang non formal ya. Thank you, you are very kind. Terima kasih. Thank you, it's one to hear. Ya. I'm very happy. Ini namanya balasan atau jawaban dari ungkapan polite yang anak-anak berikan kepada orang lain itu. Disinilah expressionnya ya. Ini sudah ada contoh-contohnya ya. Next. Yang tadi itu respon maksudnya ya. Respon dari anak-anak yang ungkapan kepada orang lain, baik yang polite maupun yang non polite. Oke. Contoh dialog congratulating beserta artinya.
Yang pertama, ini kita mainkan dialognya 2 orang ya. Bapak tidak mainkan video. Kalau untuk bikin videonya lumayan lama ya. Jadi Bapak yang dialognya monolog. Ini ada mama sama papa. Papanya di sini Papa Echa ya. Mamanya belum ada namanya, masih nyari-nyari ya. Oke, mamanya ngomong di sini. Let me congratulate you on your promotion, sir. Oke, artinya izinkan saya mengucapkan selamat pada promosi jabatan Anda, Pak. Pak dipanggilnya Pak, nggak Papa ya. Biasanya dipanggilnya Pak gitu ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang formal, congratulate yang formal. Terus papanya jawab, papanya namanya Mr. Echa ya. Thank you. Ini kurang kasih mam ya. Thank you, you are very kind. Ini namanya ungkapan balasan ya, respon. Direspons dengan sangat formal juga. Artinya, terima kasih, Anda sangat baik. Oke, mamanya lagi ngomong, mungkin mamanya belum jadian kali ya. Oke, Mama, you are really suitable for this position. Nah, ini sama juga ungkapannya. Anda sangat cocok untuk posisi ini. Udah diucapin selamat, dipuji lagi, dipuja-puji ya. Kayak orang Bali dipuja-puji, digendong segala macam ya. Oke, papanya ngomong lagi. I wish I will not disappoint the leader up to this promotion. Ya, dia jawab dengan seperti itu. Artinya, harap saya tidak akan mengecewakan pemimpin posisi menjadi seorang pemimpin. Setelah dikasih statement itu, dia berjanji bahwa dia tidak akan mengecewakan dirinya sendiri dan juga pimpinan di instansinya itu. Nah, itulah bentuk-bentuk ungkapan congratulate dan juga responnya. Oke, we continue to the next slide. Oke, still drawing like TV ya. Ini tulisannya agak kecil, soalnya agak panjang ya. Oke. Di sini Bapak juga kurang detail bacanya ya. Nanti materi tentang ini penjelasan complementing someone's, complementing ini karena tulisannya agak kecil, jadi Bapak sedikit kesusahan ya membacanya. Yang jelas materi ini juga sudah ada Bapak berikan ke dalam bentuk PDF. Kalau di sini yang complimenting. Complimenting adalah ekspresi atau tindakan memuji seseorang. Pujian ini dapat ditunjukkan terhadap tindakan, ucapan, penampilan maupun perilaku seseorang yang mengesankan di mata kita. Jika Anda ingin memberikan pujian kepada seseorang, Anda bisa mengikuti beberapa ekspresi di bawah ini. Well, student, this is the some statement or sentences that you can use on using complimenting. So what's the meaning of complimenting? Itu adalah sebuah tindakan atau aksi untuk memuji. Memuji, memberikan pujian, ucapan yang mengesankan terhadap kinerja orang lain. Yang pertama ada what a good nice, what a good bla bla bla, gitu ya. Berikutnya what a beautiful fine things you made. Oke, di sini what a beautiful fine thing you made. Sungguh lukisan yang sangat indah. Ketika kamu punya teman, punya pacar, selalu mainkan teman dan pacar ya, biar kalian segar ingatannya. Kalau kalian saya bilang kamu punya nenek, nanti kurang greget dengarnya. Jika kamu punya teman, mau pacar, mau apa, dia lagi melukis, ya sejelek apapun lukisannya, apalagi bagus ya, tetap kamu bilang, what beautiful fine things you made. Sungguh lukisan yang sangat indah. Jangan bilang lukisanmu jelek ya, nanti marah dia. Kalau kamu bilang lukisannya bagus walaupun jelek, ya nanti kamu ditraktir. Apa-apa ya. Apalagi lukisan abstrak tambah gila nanti kamu lihatnya. Next, ada lagi what a beautiful flowers. Sungguh bunga yang indah. Nah, ketika kamu main ke rumah teman, mau rumah pacar, rumah siapa, begitu melihat bunga, walaupun bunganya lagi layu, nggak pernah kamu siram, nggak pernah disiram, tetap kamu bilang what a beautiful flower or what a beautiful garden. Betapa sungguh indahnya kebun Anda. Padahal kebunnya udah gersang, tapi kamu bilang indah. Biar apa? Biar dia ada sindiran, biar dia ada termotivasi untuk merawat kebunnya, itu maksudnya ya. Berikutnya, what a smart girl she is.
Oh, bla 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 bla. Oh, sungguh seorang gadis yang pinter. She is winning bla 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 karena dia memenangkan sebuah perlombaan apa gitu. Itu contoh-contohnya ya. Berikutnya, what a humble person you are. Sungguh Anda orang yang sangat rendah hati. Contohnya gini, kamu punya teman yang sering kamu ejek, kamu hina, tapi dia selalu senyum, selalu baik, minta apa dia baik. Karena apa? Karena dia sadar, walaupun kamu bilang dia jelek karena dia merasa jelek, dia tetap senyum. Daripada dia jelek kamu bilang cantik, itu menghina. Itu namanya orang yang humble, orang yang selalu menyadari dirinya sendiri. Makanya kalau kita jadi orang, kita harus selalu humble kepada orang lain, baik kepada orang cantik maupun kepada orang jelek. Ingat itu ya anak ya. Oke, ungkapan-ungkapan berikutnya ini semua ungkapan dari complimenting. Jadi anak tinggal baca, artinya juga sudah ada. Nanti anak-anak tinggal praktekkan sendiri di kehidupan nyata. Kalau temannya begini, ungkapannya ini. Kalau temannya ini, ungkapannya ini. Anak-anak tinggal pilih the various kind of statement of using in complimenting. Okay, student, we continue to the next slide. Oke, di sini tulisannya lebih kelihatan lagi ya. Oke. Responses of implementing. Nah, kalau tadi ada statement, sekarang statementnya itu juga harus direspon. Kalau tadi yang congruent, statementnya ada, responnya ada. Sekarang yang complementing, statementnya ada, responnya juga ada. Sama ya, simple-simple juga di sini. Karena statementnya simple, jawabannya simple. Biasa kalau kamu di what's a beautiful flower, kamu just say thank you atau terima kasih ya. Thanks for your appreciation. Seperti tadi, what a beautiful garden, what a beautiful painting. Betapa sungguh lukisan yang bagus, sungguh lukisan kebun yang cantik. Kamu tinggal bilang thanks for your appreciation. Terima kasih atas apresiasinya ya. Oke, you look beautiful too. Kamu bilang what a beautiful girl. Oh, sungguh gadis yang cantik. Begitu kamu lihat teman baru kenal, dia juga akan balas you look beautiful too. Kamu juga cantik ya, walaupun cantiknya cantik dikit nggak apa-apa, yang penting anda cantik gitu ya. Thanks, I'm happy to be here that. Nah, itu beberapa ekspresi. Nanti contohnya kamu what beautiful girl you are. Sungguh kamu gadis yang cantik. Kamu bisa jawab baliknya ya, responnya you look beautiful too. Atau kamu juga bisa jawab thanks, I'm happy to hear that. Terima kasih, saya senang mendengarnya. Jangan bilang I'm happy, I'm sorry to hear that ya. Kalau ada orang bilang you look beautiful, what beautiful you are. Nanti statementnya kan seperti itu. Tapi terus dibalas thanks, I'm sorry to hear that. Oh, berarti dia juga nyadar, terima kasih, saya sedih mendengarnya. Kenapa dia sedih? Ya karena dia, maksudnya kamu bilang dia cantik, tapi karena dia merasa tidak cantik, ya dia sedih jadinya gitu ya. Oke, itu just statement ya. Contoh dialog tentang complimenting someone dan artinya ya. Ini di example dialognya. Tadi di congratulating juga Bapak kasih contohnya, di sini juga Bapak kasih. Ini Bapak pakai nama orang Inggris ya. Karena kita belajar bahasa Inggris, maunya Bapak kasih koncereng dan tomos, tapi nggak seru ya. Ini Michael sama Robert. Michaelnya ngomong, wow, what a beautiful painting it is, John. Did you find it by yourself? Ini maksudnya Robert, Bapak salah ketik ya. Wow, sungguh sebuah lukisan yang sangat cantik. Robert, ini maksudnya Robert ya. Did you find it by yourself? Apakah kamu melukisnya sendiri? Nah, ditanya ya. Robertnya ngomong, yeah, I did it. Ya, saya melukisnya sendiri. Kenapa pakai did? Karena kejadiannya sudah lampau. Ini tenses nanti kita bahas ya. Thanks, do you like it? Dia langsung ucapkan responnya thanks. Do you like it? Apakah kamu menyukainya? Okay. Michaelnya ngomong lagi, of course. Tentu saja. It looks amazing. Itu terlihat sangat mengagumkan ya. I think it will be expensive if you want to sell it. Kemungkinan itu harganya mahal kalau kamu jualnya. Kamu pancing seperti itu, padahal kamu pinginnya gratis ya. Oke, Robertnya ngomong lagi, I don't think so, because there are many paintings which look better than me. Nah,
Dia merendah, padahal lukisannya sudah bagus, tapi dia selalu bilang bahwa masih banyak lukisan yang lain yang lebih baik dari punyanya dia. Inilah bentuk orang yang humble, orang yang baik, yang tidak sombong ya. Nanti kalau kamu dibilangin seperti you look so beautiful, I don't think so, because there are many girls which look better than me. Nah, kamu jawab seperti itu. Baru kamu dibilang cantik, kamu sudah setinggi langit ya. Kamu tetap bilang masih banyak kok perempuan yang lebih cantik dari saya. Itu menunjukkan kalau kamu tuh orangnya polos melolos ya. Jangan polos melolos celana, nggak boleh ya. Michaelnya ngomong lagi, I believe that you can compete with other painter ya out there. Saya percaya kamu masih bisa berkompetisi dengan pelukis-pelukis yang lainnya di luar sana. You just have to believe in yourself. Kamu harus punya rasa pede yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Nanti Robertnya jawab ya, of course, thank you, pasti gitu jawabannya. Nah, itulah contoh dari sebuah dialog, ungkapan untuk complimenting di sini. Oke, anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Di sini kesimpulan ya. Sekarang sudah kita menuju ke materi terakhir. Kesimpulan, congratulating dan complimenting memang agak sedikit mirip, di mana keduanya dimaksudkan untuk menyatakan perasaan yang positif. Nah, di sini untuk menyatakan perasaan yang positif. Kalau tadi kalian nanti akan kalau sudah dengarkan, tonton berulang-ulang baru mengerti. Sama seperti kalian mengertikan seorang teman, seorang sahabat, seorang pacar, kalau hanya ketemu sekali, anak-anak tidak akan pernah mengerti secara mendalam. Kalian perlu bertemu berkali-kali biar tahu hitam putihnya seseorang itu, sama seperti materi ini. Kalau cuma ditonton sekali, kamu akan pusing, tapi kalau sudah ditonton berkali-kali, kamu akan happy ya. Dimana keduanya dimaksudkan untuk menyatakan perasaan yang positif pada orang lain. Oke, poinnya, the point lay this material, I mean congratulating and complimenting, is to say an action, unpositive action for someone else ya, untuk menyatakan perasaan positif kepada orang lain. Congratulating adalah untuk mengucapkan selamat kepada orang lain. Nah, congratulating is to state a statement congrats to the other person or other people lah. Lain dalam bahasa Inggris. Sedangkan complimenting adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan pujian. Bedanya pujian ya, what a beautiful, sungguh cantik, sungguh ganteng gitu ya. Oke, untuk memberikan pujian ataupun sanjungan. Nah, pengertian ini dalam bahasa Inggris tadi sudah ada ya, yang accolade, commendation itu memberikan pujian ataupun penghargaan for someone's performance ya, untuk kinerja atau penampilan seseorang. Nah, itulah tadi penjelasan tentang congratulating dan complimenting dalam bahasa Inggris. Semoga anak-anak dapat mengambil manfaat dari tulisan kali ini ya. Terima kasih sudah mengunjungi artikel atau penjelasan materi ini di LMS Moodle ya. Oke, terkait dengan tugas, kalau Bapak selalu ya, dari materi yang sudah Bapak jelaskan ini, oke, Bapak lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Bapak akan gambarkan sebuah pemandangan yang indah ya. Kalau pas ngasih tugas, pemandangannya harus indah biar pikiran anak-anak itu tenang, biar fresh. Ini pandangannya di pantai, ke laut aja seperti lagunya ya. Oke. Di dalam seksi tugas kali ini itu tadi Bapak sudah menjelaskan materi secara detail. Nah, penjelasan detail dari materi ini anak juga bisa googling sendiri ya, karena referensi untuk belajar zaman sekarang itu sudah luar biasa. No limited access, tidak ada batasan akses waktu dan tempat untuk belajar. Kalau Pak Guru kan masih punya keterbatasan waktu untuk menjelaskan materi ini. Tugas anak-anak adalah sama, merangkum materi ini sebisa mungkin
terus membuat video presentasi. Di terakhir kalian juga berikan contoh complementing dan contoh concurrelating. Nggak mesti harus dialog sama teman, bisa kalian bikin monolog ya, bukan dialog. Dialognya boleh monolog, kalian sendiri yang jadi aktornya. Oke anak-anak, thank you for joining our online class. Remember for study and also remember for sending your task in LMS Moodle. See you and bye.